Sehari setelah penahanan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 wakilnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih orang kepercayaannya harus menghadapi masalah hukum. Di depan ribuan peserta dan mitra MBG di Sentul Bogor, Presiden juga memberi ultimatum kepada oknum yang berani korupsi MBG. Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Kejaksaan Agung mengungkap sejumlah dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Penyidik mengendus ketiganya terlibat dugaan penggelembungan berbagai proyek pengadaan barang dan penunjukan yayasan terafiliasi sebagai SPPG yang menerima insentif miliaran rupiah. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah mengaku sudah mengingatkan kelemahan tata kelola BGN. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Kepala Badan Gizi Nasional pengganti Dadan Nani SD yang menyebut efisiensi anggaran menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinannya. Namun tak akan mengurangi optimalisasi program dan penerima manfaat. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. 2. Moratorium dapur titik-titik baru. 3. Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri. Pengamat menilai terungkapnya dugaan korupsi mantan pimpinan BGN membenarkan proyek sebesar MBG selama ini minim pengawasan. Seperti tidak ada perangkat pengawasan terhadap MBG ini. Bahkan ada kesan MBG ini seperti diistimewakan oleh Pak Prabowo. Dan nanti akan kita lihat juga apakah Ibu Nani misalnya mengevaluasi ya titik-titik SPG yang dianggap punya kedekatan berdasarkan nepotisme itu gitu. Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai hampir 62 juta penerima dari target hampir 83 juta penerima dengan jumlah SPPG lebih dari 28.000 unit. Untuk 2026, Pagu dianggarkan 268 triliun, hasil efisiensi 67 triliun dari Pagu sebelumnya 335 triliun rupiah. Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis tercoreng kasus dugaan korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakilnya yang kini diusut Kejaksaan Agung. Dadan dan 2 mantan wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung sudah ditetapkan jadi tersangka tata kelola mitra MBG dan penggelembungan pengadaan barang dari motor listrik, sepatu, hingga televisi. Presiden Prabowo Subianto menyayangkan. Presiden juga memberi ultimatum bagi oknum lain yang mencoba mengkorupsi MBG. Di sisi lain, MBG yang berbiaya besar juga jadi sorotan luas di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan rupiah.
Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Asrio Felijan, juru bicara Partai Gerindra. Selamat malam, Mas Rio. Selamat malam, Mbak Ilona. Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar. Halo, Mas Irawan. Halo, malam. Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia. Halo, Mas Fakhrul. Ya, selamat malam. Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Halo, Mas Ubaid. Agus Sarwono, Peneliti Transparency International Indonesia. Halo, Mas Agus. Halo, Mas. Di floor saya menyapa Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray. Selamat malam. Selamat malam. Tio Ardianto, Ketua BEM UGM periode 2025. Halo Tio. Dan saya mengundang langsung ke panggung perempuan, ya, satu-satunya bersama saya sih berdua, Bivitri Susanti, dosen SK Indonesia, Jentera. Silakan. Saya langsung ke Bang Ray kalau begitu. Bang Ray, nggak usah pura-pura kaget, abang udah komen dari kemarin. Gitu ya. Bagaimana kita membaca hal ketika ada perubahan 180 derajat nasib Pak Dadan. Sebelum dihadapkan terhadap persoalan hukum, Dadan masih menemani Presiden. Dia merupakan diberikan kepercayaan, sosok kepercayaan Presiden. Lalu sekarang akhirnya jadi tersangka dan ditahan Kejagung. Bagaimana kita membaca politiknya? Membaca apanya nih? Gimana kira-kira politiknya? Kok bisa? Dramanya ini kayak apa sih drama politiknya? Sebelumnya masih nemenin Presiden, Bang. Iya, ini kan menunjukkan kepada kita apa yang disampaikan oleh publik selama ini kepada Presiden, kepada pemerintah lah secara umum. Tapi disikapi dengan sinis oleh mereka gitu ya. Akhirnya kemudian telat. Telatnya akibatnya apa telatnya itu ya 3 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Saya sendiri sangat menyesalkannya. Mestinya program-program ini sebisa mungkin nggak menimbulkan korban baru yang dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Kenyataannya sekarang ditetapkan 3 orang sebagai tersangka dugaan kasus pidana korupsi. Kenapa itu terjadi? Ya karena sejak dari awal sudah diingatkan oleh banyak pihak bahwa satu, di situ ada duit yang cukup banyak. Yang kedua, relatif pengawasannya nggak terlalu ketat. Yang ketiga, dasar hukumnya nggak jelas juga yang memungkinkan partisipasi publik untuk terlibat di dalam mengawasi, gitu ya. Yang keempat, berhubungan dengan tata kelola di dalamnya. Dan yang kelima, rekrutmen dari orang-orangnya di dalam. Jadi kalau kita lihat misalnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh Presiden terhadap pejabat untuk di lingkaran BGN yang sebetulnya berlaku di hampir semua jabatan-jabatan di pemerintahannya Pak Prabowo, lebih bersikap kedekatan, koncoisme dibandingkan upaya untuk betul-betul melakukan semacam rekrutmen berdasarkan kapasitas ya, rekrutmen berdasarkan integritas gitu, rekrutmen berdasarkan apalah yang dianggap sangat baik dan positif bagi para pejabat negara. Nah, meskipun mungkin ada ya fit and proper test ya macam-macam dan sebagainya itu sih prosedur-prosedur seperti itu mungkin dilakukan. Kalau tetapi pada akhirnya kemudian outputnya seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Kalau memang abang bilang soal koncoisme, nah sementara kan Dadan itu kepercayaan Prabowo Subianto, lalu sekarang bahkan udah ditahan oleh Kejagung. Bukankah ini sebagai bentuk Presiden tidak pandang bulu? Abang nggak lihat itu? Yang saya mau katakan itu, kenapa sih harus nunggu orang jadi korban dulu, itu maksud saya. Kenapa kita nggak jaga sejak dari awal? Kan kita udah tahu ini, pertama duitnya gede banget nih dalam setahun, 360 triliun. Asumsinya semua orang akan terfokus ke sana. Yang kedua, mana ada pengawasan yang benar-benar. Lawan Komisi 9 ya, yang bersama dengan ngawasin BGN ini, mana suaranya? Nyata-nyata sudah ada pengadaan trail yang dipersoalkan oleh publik, pengadaan kaos kaki ya kan, pengadaan semir sepatu macam-macam. Di publiknya udah rendah, tapi dipanggil nggak BGN-nya, diminta enggak itu diselesaikan. Dan yang paling mendasar itu adalah dasar hukum yang memungkinkan setiap orang bisa berpartisipasi aktif ya di dalam proses BGN, di dalam proses MBG ini gitu. Oke, baik, nanti saya lanjut lagi ke abang. Sekarang saya ke Tio. Tio, pendapat kamu ketika kepala BGN akhirnya diganti, ada pergantian, sudahkah menjawab masalah yang ada menurut kamu? Pemimpin yang buruk pasti akan memilih tim yang buruk. Ketika hari ini Pak Dadan Hindayani ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sebenarnya bukan hanya wajah Pak Dadan yang tercoreng, tapi yang utama adalah wajah Presiden Prabowo Subianto.
Ini membuktikan betapa bobroknya kepemimpinan nasional kita hari ini. Karena program prioritas yang paling jadi kebanggaannya presiden saja, itu bisa hancur-hancuran seperti ini. Kalau dihitung-hitung berdasarkan Kejaksaan Agung, setiap hari miliaran yang dikorupsi oleh 3 maling ini. Berarti totalnya kalau hampir 2 tahun MBG berjalan, minimal 500 M mereka sudah dapat. Itu di level paling pucuk. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau sudah hampir 2 tahun busuk kepala BGN, maka hampir bisa dipastikan bawahnya juga lebih busuk lagi. Oke, tapi presiden kan sebenarnya menindak orang lingkarannya. Bukankah Anda tidak melihat bahwa sikap presiden sebenarnya fair? Pencopotan kepala BGN saat sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka itu jadi ukuran bahwa politik punya faktor di dalam hukum kita. Harusnya kalau mau fair tidak usah dicopot duluan, biarkan dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung, biarkan ditetapkan sebagai tersangka lalu dicopot dia sebagai kepala BGN. Oke, Mas Rio, sebuah hal yang baru dicopot dulu baru kemudian ditahan oleh Kejagung. Mengapa tidak seperti yang disebutkan oleh Tio? Ya, jadi begini, pertama Mbak Ilona, Partai Gerindra merasakan apa yang seluruh masyarakat rasakan. Kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Bahwa program yang memang semestinya ditunjukkan untuk investasi anak-anak kita, supaya mereka bisa bertumbuh sehat dan kuat dan dapat bersaing dengan anak-anak negara manapun. Program yang juga didesain untuk menciptakan dan menggerakkan ekonomi lokal, justru ternodai oleh tata kelola yang tidak baik. Jadi kami sepakat ini merupakan momentum di mana kita harus berbenah, kita semakin harus menggencarkan pengawasan terhadap program-program dan pelaksanaan daripada MBG sehingga program ini dapat berjalan secara semestinya. Nah, evaluasi yang sudah dilakukan selama ini, termasuk salah satunya adalah melalui Partai Gerindra. Partai Gerindra memiliki perwakilan-perwakilan di DPR RI, para anggota DPR baik di DPR RI maupun di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Selama ini sudah secara langsung turun langsung ke lapangan, mendengarkan langsung dari penerima manfaat, melakukan sidak ke dapur-dapur dan menemui berbagai katakanlah penyimpangan-penyimpangan dari SOP-SOP yang seharusnya dipatuhi. Nah, akumulasi daripada temuan-temuan ini semuanya sudah kami ingatkan ke pemerintah. Partai Gerindra juga memiliki kader mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting yang juga secara proaktif melaporkan ini kepada tingkat pimpinan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan ini. Dan akhirnya setelah ditemukan bukti yang konkret dan dilaporkan langsung kepada presiden, presiden tanpa pandang bulu langsung memutuskan untuk memberhentikan. Anda bilang kan akumulasi, artinya presiden sudah tahu sejak lama. Pertanyaannya kenapa baru sekarang ditindak? Jadi begini, laporan itu kan sebenarnya sudah masuk secara berkala kepada presiden. Maka daripada itu berdasarkan laporan tersebut, lahirlah sebuah asesmen daripada presiden untuk memerintahkan penyelidikan. Itu yang presiden sebut, bahwa beliau memanggil pimpinan daripada BPKP dan juga dari PPATK untuk menelusuri apakah betul ada penyimpangan-penyimpangan ini. Dan memang terbukti betul. Dan setelah terkonfirm. Dan butuh waktu hampir 2 tahun baru ketahuan, Mas Rio. MBG ini baru berjalan sekitar 1 tahun 5 bulan, kurang lebih, karena mulai Januari 2025. Dan setelah ini dievaluasi, buktinya dapat benar-benar ada penyimpangan, presiden dengan tegas, tanpa pandang bulu, tanpa menunggu-nunggu, langsung mencopot pimpinan yang terlibat daripada. Baik, saya coba ke Mas Agus. Ada masalah saya khawatirkan ya. Setelah begini, siapa kira-kira yang dapat nama? Presiden juga. Padahal tadi disebutkan oleh Bung Tio, ini sebetulnya unsur kelalaian dari presiden yang memberikan kewenangan penuh kepada Pak Dadan untuk ngelola uang yang ratusan triliun. Justru kebalik, Bang Rey. Tidak ada pengawasan presiden justru tidak pandang bulu. Dan oleh karena itulah setelah kajian begini, seolah-olah presiden yang hebat gitu. Kenapa nggak diperbaiki di tata kelolanya sejak dari awal? Kenapa nggak ada dasar hukumnya yang kuat? Kenapa nggak ada pengawasannya yang kuat? Kenapa tidak ada rekrutmen yang betul-betul benar sehingga tidak ada masalah yang seperti ini? Nih, itu yang saya mau katakan di awal tadi. Jangan setelah orang begini, lalu ada orang juga yang nanggung keuntungan. Apa keuntungannya tuh? Seolah-olah presiden itu nggak pandang bulu kepada orang lain gitu loh. Oke, presiden lalai katanya. Presiden memang tidak pandang bulu sama sekali di sini, Mbak Ilona. Tapi lalai kata Mas. Jadi begini, ketika program MBG pertama kali dijalankan di bulan Januari tahun 2025, guardrails maupun sistem-sistem yang memang didesain, sebutkanlah digitalisasi. Contohnya adalah pemberlakuan CCTV. Selalu ada juknis yang selalu diberlakukan, baik itu juknis untuk penentuan titik dapur-dapur, penunjukan mitra, sampai juknis untuk menyiapkan makanan-makanan ini. Semuanya sudah disiapkan, semuanya adalah dengan goodwill. Dengan tujuan apa? Memastikan tidak ada penyimpangan-penyimpangan itu dilakukan. Tapi hari ini terjadi penyimpangan, ya itu kita akuin.
Maka daripada itu kita sampaikan, satu, presiden adalah presiden tidak pandang bulu, kalau ada penyimpangan langsung ditindak, dan kedua, ini justru adalah momentum kita untuk kalau berbenah. sekiranya presiden nggak pandang bulu, itu satu hal ya. Ini peristiwa ini nggak terjadi sampai hari ini. Mestinya dari kemarin-kemarin itu sudah terjadi. Logika Bang Rey agak kebalik, karena kalau presiden itu, yang saya mau kalau katakan presiden itu begini, tidak pandang bulu, Bung, kalau peristiwa keracunan sudah lama, ya kawan ini yang dari pemantau pendidikan sudah lama diberitakan. Kalau soal orang. dapur, kalau soal keracunan, bagaimana hubungan antara SPPG, titik-titik SPG dengan para pengurus BGN. Gini Bang Rey, itu sudah komitmen daripada BGN itu adalah zero incident. Tapi food safety itu tidak bisa terkompromikan. Dan sampai hari ini total sudah 8.000 dapur yang ditindak. Dan sampai detik ini ada sekitar 2-3 ribu dapur yang masih disuspend. Tidak boleh beroperasi. Kenapa? Ada temuan-temuan. Kita tidak menunggu sampai ada keracunan baru dihentikan. Ada indikasi kelalaian dalam pelaksanaan SOP, dapur itu langsung di-freeze. Tidak boleh beroperasi terlebih dahulu. Total 8.000 yang sudah ditindak Bang Rey. Ini adalah bukti tidak pandang bulu. Justru kalau misalnya presiden pandang bulu, yang dijadikan dasar kepala oleh badan tidak akan diberhentikan atas dugaan adanya kepemilikan SPPG dari 3 orang tersangka ini. Gini Bang Rey, kenapa Bang Rey harus mengerti penunjukan daripada mitra dan titik daripada SPPG itu memiliki SOP dan juknisnya sendiri. Loh, kenapa bisa keluar ini? SPPG itu kita tidak peduli punyanya si A, si B atau si C, tapi SPPG harus mengikuti SOP yang karena artinya di SOP-nya ada masalah yang membuat 3 orang ini sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Kalau ada masalah kita akui. Kalau ada masalah kita akuin dan ini merupakan momentum berbenah. Kita tidak bilang tidak ada masalah selama ini. Tapi yang kita katakan adalah SPPG dalam menunjuk mitra. Siapapun mitra itu, ketika SPPG itu sudah berjalan, hukum tertingginya adalah SOP-nya. Tata kelolanya. Ini bukan masalah SPG ini punya A, punya B atau punya C. Saya mau mengatakan SOP itu jelas bermasalah. Yang mengakibatkan kita sedang evaluasi 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Kami sepakat. Sebab ingat ya, salah satu dalih ada masalah dan ini sedang diperbaiki itu karena diduga punya yayasan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan SPPG. Oke, coba saya tanya ke Mas Agus. Masalah di SOP-nya. Oke, Bang. Mas Agus, apakah Anda melihat memang ada masalah tata kelola kemudian pengawasannya yang miss di sini atau hampir nggak ada sehingga terjadi kasus padadan mulai dari jual beli titik sampai pembelian barang-barang yang anggaran cukup luar biasa mulai dari kaos kaki, laptop dan lain-lain. Silakan. Ya, makasih Mbak Ilona. Transparansi Internasional mulai melakukan kajian itu sejak program MBG ini kemudian diluncurkan. Tanggal 6 Januari diluncurkan, itu kick off-nya. Kemudian kami mencoba untuk melakukan penelusuran, melakukan kajian, menyusun satu instrumen yang namanya Corruption Risk Assessment gitu ya. Kami mengundang Badan Gizi Nasional untuk datang ketika menyusun instrumennya, tapi alhamdulillah BGN tidak datang. Kedua, kami mengajukan permohonan informasi Bang Rey dan teman-teman, begitu ya. Itu juga tidak direspon. Kemudian kami mengajukan surat keberatan, tidak mendapatkan respon. Kami kemudian melakukan penelusuran lapangan. Kemudian hasil kajian sementaranya kita FGD-kan, kita undang kembali BGN. Alhamdulillah tidak datang. Sampai kita luncurkan tanggal 30 Juni 2025. BGN pun tidak datang. Bahkan di postingan kami undang secara terbuka Pak Dadan. Ada 3 poin Mbak Wilona. Satu, pertama ada persoalan dari sisi kelembagaan begitu ya. Pertama, perpresnya itu baru keluar atau baru terbit tanggal 31 Oktober. Artinya BGN bekerja 10 bulan tanpa regulasi yang jelas. Baru ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Deputi. Pertanyaan utamanya adalah apakah Deputi boleh mengeluarkan petunjuk teknis tanpa ada payung hukum programnya itu sendiri? Kira-kira begitu, Mbak. Kedua, dari sisi pengadaannya. Banyak pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional yang sesungguhnya tidak esensial terhadap program utamanya, yaitu makan bergizi gratis. Begitu ya. Ketiga, mengapa mekanisme dengan menggunakan bantuan pemerintah? Mengapa tidak menggunakan e-katalog lokal kalau misalnya mau menghidupkan UMKM lokal? Itu pertanyaan utama yang paling besar bagi kami ada di situ. Oke, baik, Mas Irawan, banyak temuan dari TI, salah satunya soal kelembagaan misalnya. Ini merupakan program prioritas, tapi ternyata aturannya nggak jelas. Nanti dijawab kami kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Mas Irawan, menyambung pertanyaan saya sebelumnya, ada temuan TI, salah satunya soal kelembagaan. Ini katanya program prioritas, bahkan 10 bulan tanpa ada perpres. Ini sebenarnya gimana sih?
Kalau yang saya pahami sepanjang pengetahuan saya, pembentukan Badan Gizi Nasional itu melalui Perpres 83 tahun 2024 itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2024. Dan pada saat itu proses pembentukannya oleh presiden sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo. Dan kemudian dilakukan pelantikan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 19 Agustus 2024. Sehingga dengan pemahaman dalam konteks waktu seperti itu, ya saya pahami bahwa program pelaksanaan makanan bergizi gratis tentu adalah setelah dibentuknya Badan Gizi Nasional itu pada tahun 2024 tersebut. Sehingga saya tidak mengerti bahwa ada rentang waktu 10 bulan bahwa pelaksanaan program itu tanpa dasar hukum. Terus kalau kemudian perpresnya itu ditandatangani, dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2024, terus kemudian pelantikan kepala BGN itu baru pada tanggal 19 Agustus, tentu setelah perpres tersebut. Terus siapa yang melaksanakan program makanan bergizi gratis tersebut? Itu yang saya tidak pahami dari apa yang disampaikan oleh TI tadi itu. Ya. Asbun. Hah? Asbun, asal bunyi. Enggak, itu pendapat. Itu pendapat. Itu bukan pendapat, Mas. Justru ada dua perpres. Pertama, perpres pendirian badan. Oke. Tanggal? 7 saya di tahun 2024. Tanggal? Gitu ya. Kemudian ada perpres program. Perpres program ini program yang untuk makan bergizi gratis. Itu baru diluncurkan atau baru diterbitkan di tanggal 31 Oktober 2025. Artinya kick off tanggal 6 Januari gitu ya, 10 bulan BGN tidak punya regulasi yang ajak untuk melaksanakan program. Pertanyaan kuncinya adalah apa pilihan harus menggunakan mitra-mitra yayasan. Sementara instrumen pengadaan kita udah punya. Punya e-katalog. Di lokal ada yang namanya e-katalog lokal. Ada banyak praktik baik sebetulnya di pemerintah daerah dalam konteks penanganan stunting. Itu penggunaan e-katalog lokal. Jadi kecurigaan Anda pemerintah melibatkan mitra itu apa, Mas? Kalau kita Iya, tentu ini perburuan rente yang nampak jelas. Perburuan rente sehingga melibatkan mitra, tidak memaksimalkan di pemerintahan. Itu kata Mas Agus ya? Saya kira tidak. Perburuan. Tidak. Saya kira tidak. Dan saya pahami dari peristiwa hukum yang melibatkan Pak Dadan dan Pak Soni Sanjaya, terus siapa satu lagi itu? Pak Lodwig tersebut. Peristiwa hukumnya adalah peristiwa hukum tindak pidana korupsi, ada yang kaitannya dengan program pengadaan barang dan jasanya. Dan itu memang menjadi salah satu pekerjaan besar negara kita, yakni pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Dan tidak ada lembaga sampai saat ini yang imun dari korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut. Dan kali ini melibatkan Badan Gizi Nasional. Dan memang bahwa kami sendiri di DPR, publik juga berulang kali menyampaikan bahwa ada persoalan terkait dengan tata kelola makanan bergizi ini. Dan itu juga terus-menerus ditindaklanjuti. Seperti tadi yang disampaikan bahwa ada pembenahan misalnya terkait dengan bagaimana makanan itu diberikan, terus kemudian mengantisipasi ada makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi, terus kemudian SPPG yang tidak melaksanakan SOP dan seterusnya, berbagai temuan tersebut yang itu juga selalu diingatkan. Dan posisi DPR adalah selalu mendorong terkait dengan perbaikan tata kelola. Dan kami juga seperti dengan Presiden bukan hanya menyesalkan, menyayangkan, tapi kami juga kesel juga sama Pak Dadan ini. Karena di saat Presiden menyampaikan goodwill tadi itu kaitannya dengan bagaimana mulianya program makanan bergizi gratis ini. Ini ada yang makan tulang, Pak. Itu kan disebut dengan makan tulang. Jadi semua kita bahu-membahu, partai-partai, DPR, pemerintah, agar kemudian program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dia mengambil kesempatan. Nanti saya ke Anda, Mbak Bivit. Jadi menurut Anda sebenarnya wadah hukum program prioritas yang anggarannya besar ini sudah cukup atau belum untuk menghindari hal serupa terjadi di masa depan? Kalau tadi kata Mas Agus, ini jangan-jangan pemburu rente. Ya, jadi memang kita harus bedakan antara apakah orang-orang yang sekarang sedang mulai disidik itu anomali atau dia sebenarnya ada masalah struktural dalam BGN ini. Menurut saya, bacaan saya adalah ada masalah lebih besar di BGN ini. Kalau sekarang mereka bertiga itu terkena kasus, bukannya mereka bertiga saja yang mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ini ada suatu
desain besarnya yang memang keliru sejak awal. Nah, indikasinya adalah salah satunya yang disebutkan oleh Transparansi Internasional barusan, karena saya biasanya manggil nama kecil, jadi saya takut salah nyebut Mas Agus barusan, di mana ternyata dasar hukumnya memang belum ada dasar hukum untuk menjalankan program. Kenapa dasar hukum itu penting? Karena kalau misal dikatakan memang di semua masalah kita selalu ada masalah pengadaan barang dan jasa, betul. Tapi masalahnya adalah dalam waktu 10 bulan itu, jadi dasar hukum pengadaan barang dan jasa itu apa? Satu. Terus kemudian yang kedua, yang namanya sistem PBJ itu pengadaan barang dan jasa, itu biasanya juga dengan kriteria tersendiri dan harus menggunakan e-katalog. Kenapa tidak? Kenapa juga makanya kita ketahui SPPG itu dikelola oleh yayasan-yayasan. Sebenarnya kan juga dari secara hukum ya, ada pertanyaan kenapa yayasan? Karena yayasan bisa langsung, nggak harus pakai e-katalog, tidak harus pakai skema pengadaan barang dan jasa yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Kan artinya ada masalah desain dari awal yang memang dibuat untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Sengaja ini yang menguntungkan sebenarnya orang-orang tertentu. Betul, ini yang namanya pemburu rente. Jadi ini rent seeking ekonomi ini kan sudah jadi istilah bahkan sejak masa Orde Baru ya, dan sekarang memang terulang betul. Dan inilah yang sekarang terjadi. Makanya kemudian studi ICW maupun Transparansi Internasional menunjukkan siapa yang punya nih yayasan-yayasan itu. Dan belakangan kita tahu persis kan, bahkan Pak Prabowo ke dekat Palmerah sini, Polsek untuk waktu itu dalam seremoni MBG juga misalnya. Artinya yang punya adalah Yayasan Bayangkari, kepolisian misalnya begitu. Dan itu semua sudah ada daftarnya tuh dari studi TII maupun ICW. Jadi saya kira sebenarnya yang namanya rent seeking itu ada di situ. Ketika sistem pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya sudah lumayan ajak, sudah berjalan bertahun-tahun, bisa disimpangi dengan membuatkan SPPG diberikan kepada badan hukum yang bentuknya yayasan, sehingga tidak wajib kena aturan main pengadaan barang dan jasa. Jadi desainnya dari situ sudah kelihatan. Belum lagi desain berikutnya, apakah misalnya tujuannya oke untuk memberi makan orang-orang yang tidak memang harus negara berikan makan, kita bisa setuju. Tapi apakah caranya dengan memberikan uang ke dapur-dapur itu atau dengan cara lain seperti yang banyak terjadi, sering dikatakan dalam beberapa pidato presiden, wah di Brazil, di Jepang. Di Jepang, di Brazil caranya sama sekali berbeda. Misalnya dengan kantin-kantin sekolah. Nah jadi celah rent seekingnya itu ada di situ. Kenapa dikasih kepada dapur-dapur itu? Oke, Mas Fakhrul, kalau disampaikan tadi oleh Mbak Bivitri, ini adalah desainnya salah, menguntungkan orang-orang tertentu, atau Anda punya perspektif lain bahwa ini bisa meningkatkan atau menggerakkan ekonomi misalnya? Iya, satu hal yang mesti kita ingat bahwa salah satu niat dari program makan bergizi gratis selain menyelesaikan problem stunting itu adalah juga bagaimana memutar kembali ke ekonomi. Permasalahannya sebenarnya Mbak, kalau yang aku lihat, kita harus lihat kenapa sampai desainnya bermasalah. Mbak Fitri dari cerita, kalau saya lihat ada fenomena lebih besar lagi, itu adalah fenomena kita terbiasa punya proyek yang nama proyek Loro Jonggrang. Harus selesai cepat, harus scale up cepat. Jadinya dalam 1 tahun pertama itu kita kalau tidak salah itu udah 20.000 ya di tahun pertama kita punya dapur. Itu jujur kalau kita dari perspektif dunia investasi ya, kita lihat itu ambisius sekali. Kita sebenarnya sangat berharap mungkin di 3 bulan pertama sudah ada review. Ternyata itu tidak ada. Yang tentunya kalau nggak ada review, proyek ini pasti resikonya escalate. Ini yang aku lihat, kita harus benar-benar melihat ini lagi ya, bahwa saran saya kepada pemerintah bahwa pola-pola seperti Loro Jonggrang ini harus harus kita sudahi. Jangan sampai niat baik tidak berakhir baik. Nah, ini yang kita lihat. Di satu sisi lain juga, tapi kita harus ingat juga dari sekian banyak kasus keracunan, banyak juga. Itu banyak, kita akuin. Tapi kita juga harus sadar bahwa juga lebih banyak lagi sebenarnya dapur itu yang zero defect pada dasarnya. Banyak juga dapur yang memberikan hal yang baik. Yang ini yang juga saya lihat ya, apa yang miss dari pemerintah terkait hal ini. Sampai hari ini saya belum tahu, belum ada informasi dapur yang ideal itu seperti apa sih? Apakah ada iklan layanan masyarakatnya? Itu aku rasa hal yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena seringkali niat baik dan kebijakan yang baik aja itu nggak cukup seringkali.
Kita harus memikirkan mekanisme yang ada, yang akan berjalannya seperti apa, sehingga semua orang bisa mendapatkan persepsi yang tepat. Kalau tidak, kita bisa lihat dampaknya sekarang, bahwa isu terkait MBG yang ini juga berkaitan sama fiskal, itu dampaknya kemana-mana. Bukan hanya terkait dengan hanya isu sosial saja, ini sudah menjadi isu ekonomi dan sudah menjadi isu keberlangsungan fiskal juga. Karena itu saya sangat encourage, jadikan momentum kondisi saat ini adalah era berbenah untuk program makan bergizi gratis, lakukan review dan lakukan seperti pola pikirnya Pak Prabowo OODA. Mas, tapi soal sosialisasi bagaimana dapur yang bagus, sebenarnya Kompas TV dan saat itu bersama Pak Dadan itu meliput ya dapur yang dijadikan contoh ideal. Yang ideal seperti apa? Contoh di Bogor. Tapi kan ini masalah korupsi, harusnya bisa kita pisahkan. Ini lain soal. Iya, di sini setuju. Tapi kita harus aware bahwa kenapa ini kejadian yang saya awal cerita tadi, kenapa sampai ruang korupsinya itu besar, karena dari awal itu nih proyek Roro Jonggrang. Iya. Begitu itu Roro Jonggrang. Kejar tayang ya? Kejar tayang. Begitu itu kejar tayang, muncul beberapa hal itu, contohnya tadi kayak dibahas ya, seperti programnya kenapa harus pakai yayasan. Yayasan ini kan karena kemudahan. Kita aware itu ada kemudahan, tapi tidak semuanya harus kita selesaikan dengan kemudahan. Karena kemudahan pasti juga muncul inherent risk-nya. Ini yang harus kita selesaikan, dan saya lebih lihatnya supaya ini nggak kejadian korupsinya berlanjut, kita harus stop proyek Roro Jonggrang. Jangan pernah berharap dapat hal yang bagus dalam hasilnya semalam. Kalau kita mengeluarkan sesuatu ini ya untuk pemerintah, kalau ada hal yang baik ingin kita lakukan, selalu deadline-nya itu besok, lusa, atau 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, deadline-nya make sense. Yang paling berbahaya itu Mbak, kita punya proyek deadline-nya bukan besok tapi kemarin. Nah, itu yang paling saya lihat harus kita kurangi di kondisi sekarang. Baik. Coba saya ke Mas Subaid, saya mau tahu pendapat Anda. Tadi Mbak Bivitri mengatakan bahwa ini desainnya memang didesain untuk memenangkan pemburu rente, untuk menyenangkan para pemburu rente. Bahkan kalau kata Mas Fakrul, ini adalah program yang kejar tayang. Iya, jadi kalau kami ini kan setiap hari itu merekap berapa anak-anak yang keracunan dan seterusnya gitu ya. Saya bandingkan di 2025 dengan 2026 ya, sampai bulan Juni ini, itu belum ada tanda-tanda penurunan ya. Gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Dadan soal evaluasi, kemudian ada perbaikan, penutupan dapur, itu sama persis dengan yang dikatakan oleh Bu Nani sekarang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada poin yang dikatakan oleh Bu Nani yang katanya perbaikan, perubahan itu yang belum pernah dikatakan Pak Dadan? Semuanya sama persis. Nggak ada kata-kata Pak Dadan yang dikurangin sama Bu Nani. Jadi sama aja ini. Jadi nggak ada gitu kan. Karena itu mau diganti Bu Nani atau diganti siapapun, ini yang bermasalah ini tidak hanya soal personelnya gitu. Tapi kalau saya simpulkan dari pembicaraan tadi, ini sistemnya yang korup gitu. Karena sistem yang korup, ya pasti melahirkan koruptor gitu. Itu udah pasti seperti itu gitu. Kalau tadi kawan-kawan transparansi beberapa kali ngundang BGN nggak hadir. Kebetulan JBPI pernah juga mengundang BGN. Kita rilis soal data keracunan di sekolah. Karena kita memantau di sekolah-sekolah. Datang orang BGN di seminar kami gitu kan. Kemudian ada penanya yang bertanya, kenapa banyak SPPG yang berafiliasi dengan orang yang ada di pimpinan BGN? Dan dengan jelas BGN mengatakan, emang salahnya apa? Emang salahnya apa? Saya juga punya dapur. Itu di hadapan publik, di depan wartawan. Emang salahnya apa gitu? Loh, kok zaman kayak gini ada manusia kayak gini gitu ya? Jadi apa ya? Konflik kepentingan korupsi, ya? kolusi, nepotisme itu kan orde baru, kemudian hadir reformasi. Itu kan ada pelarangan-pelarangan itu. Jadi menurut saya konflik kepentingan itu adalah akar dari korupsi gitu. Oke, konflik kepentingan akar dari korupsi. Mas Rio tadi yang mengatakan bahwa harusnya tidak mempersoalkan dapur punya siapa, yang penting programnya jalan. Ini dipersoalkan, Mas. Ya, jadi begini Mbak Ilona, kita harus mengetahui ketika penunjukan sebuah titik maupun mitra yang akan menjalankan sebuah titik dapur, katakanlah, itu harus menggunakan juknis yang sudah disediakan oleh BGN. Dari tadi kita berbicara titik yang di-approve yang akhirnya terafiliasi dengan individu A, B, atau C. Tapi kita lupa juga banyak sekali titik-titik
yang di-apply oleh banyak orang yang juga ditolak. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria daripada juknis. Apakah itu kriteria daripada lahannya, apakah itu kriteria daripada bangunannya, sarana prasarananya, tenaga kerjanya, sistem pembuangan limbahnya, sistem sanitasinya, dan sebagainya macamnya, itu tidak memenuhi syarat sehingga akhirnya ditolak. Ini artinya apa? Dalam penunjukan sebuah titik daripada SPPG, terlepas dari siapapun yang mengajukan, itu tidak dilihat siapanya. Tapi apakah syarat dan prasyarat yang memang diperlukan itu dipenuhi atau tidak. Begitupun juga ketika SPPG tersebut sudah beroperasi. Lebih dari 8.000 SPPG sudah ditindak. Itu tidak pernah memandang SPPG ini punya si A atau punya si B. Tapi apakah SPPG ini menjalankan SOP atau tidak. Dan kalau kita berbicara concern soal daripada food safety, kami sepakat zero tolerance. Dan Partai Gerindra akan selalu menggencarkan pengetatan dari pengawasan ini agar tidak ada toleransi sama sekali. Mas Rio, karena Anda yang mengatakan soal zero tolerance, yang saya ingat, mungkin orang-orang di sini juga ingat, ketika ada dapur bermasalah, Pak Dadan selalu mengatakan masih kami berikan kesempatan, meski mereka sudah bikin kesalahan. Anda bilang tadi zero tolerance, berarti itu enggak dong? Oh, begitu ada, kita bahkan tidak menunggu sampai ada kasus keracunan, Mbak Ilona. Bahkan ketika ada penyimpangan daripada penyiapan bahan baku, penyimpanan bahan baku, itu langsung ditindak dengan apa? Dengan di-freeze. Itu kan ada SOP dan mekanismenya. Langsung kita freeze dapurnya, kita lakukan evaluasi menyeluruh, perbaikan kita minta, kalau tidak bisa dilakukan tutup permanen. Kalau sudah diperbaiki baru diizinkan kembali untuk beroperasi. Itulah bentuk tidak ada toleransi terhadap apa yang disebut sebagai food safety. Oke, baik. Tio, Bu Nani ini dikenal sosok yang suka sidak atau bahkan menutup SPPG yang dianggap bermasalah. Nah, dengan terpilihnya Ibu Nani sebagai Kepala BGN, Anda melihat bahwa masa depan program ini akan baik, persoalan sistemik akan hilang. Gimana? Saya pengen apresiasi Mas Trio dulu, public speakingnya lebih bagus daripada Pak Presiden. Kepala BGN dicopot, Pak Dadan dicopot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani, tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensi, kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo menjadi wakil kepala BGN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BGN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau seorang ya apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi? Dengan keperluan Badan Gizi Nasional. Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BGN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan adalah mengetahui wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan Mas, tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini dapat bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Jadi menurut Anda, Bu Nani, intinya adalah hanya punya loyalitas tapi tidak kompetensi begitu. Coba Bang Rey, terpilihnya Bu Nani jadi kepala BGN, bukankah ini sebuah harapan buat kita? Terima kasih dulu kepada Tio. Kan karena ciutan Tio yang menyebut MBG itu sebagai maling berkedok gizi, jadi ini Ibu Nani naik. Kan sudah sepantasnya dong beliau apresiasi dulu Bung Tio ini ya kan. Bung Tio gara-gara ciutan Anda saya jadi ketua BGN loh sekarang itu. Nah kita tunggu nih Ibu Nani kapan memberikan selamat dan ucapan terima kasih kepada Bung Tio ya. Dengan desain yang tidak diubah Mbak, sebenarnya yang terjadi hanya ganti pemain. Pak Dadan tidak ditangkap karena korupsi. Pak Dadan tidak ditangkap karena maling. Pak Dadan ditangkap karena malingnya kurang canggih. Ya. Barangkali Bu Nani malingnya akan lebih canggih nanti. Masih lawan. Saya kan belum saya ini. Saya mau sikapi dulu pernyataan Bung Astrio tadi ya. Jadi kira-kira beginilah saya buat pengandaian. Karena ini semua kotor. Kebetulan, semua kotor. Kebetulan ada yang satu. Ini semua bersih. Kebetulan ada satu yang kotor. Lalu yang kotor ini akan dibuang. Lalu dikampanyekan kemana-mana bahwa ini semua bersih karena yang kotor sudah kami buang. Itu yang saya sebut nggak elegan. Kenapa nggak elegan? Karena
Anda seolah-olah mau mengatakan yang ini bersih karena ini Anda buang. Anda mau mengatakan bahwa presiden itu hebat karena 3 orang ini ditangkap sebagai tersangka kasus korupsi. Padahal kalau kita mendengar tadi penjelasan dari TI, penjelasan dari Bu Bipitri ya, ini sudah bermasalah sejak dari awal bahwa hari ini kejadiannya ada 3 orang yang ditangkap sebagai tersangka kasus korupsi bukan sesuatu yang mengejutkan. Bahkan tadi Bu Fitri mengatakan boleh jadi lebih banyak dari ini karena ini bekerja tidak berdasarkan sistem yang kuat. Oke, baik, saya ke Mas Irawan. Sebenarnya poin dari Tio dan juga Bang Rey ini sama. Ini cuma ganti pemain, pura-pura bersih-bersih, tapi sebenarnya masih ada yang sisa kalau kata Bang Rey. Justru sebenarnya kalau kita lihat Presiden sikapnya sejak awal dan cara pandangnya terkait dengan berbagai program pemerintah itu, yang paling kuat pesan dari Presiden itu adalah jangan sampai terjadi kejahatan korupsi itu sendiri. Di dalam setiap kehadiran Presiden selalu berulang-ulang menyampaikan bahwa bahkan jika orang terdekatnya, bahkan dari kader Partai Gerindra pun jika melakukan kejahatan korupsi, silahkan penegak hukum melakukan penindakan. Bahkan dalam paripurna terakhir di MPR pada saat Presiden menyampaikan kebijakan makroekonomi juga menyampaikan hal yang serupa. Apa yang tidak disampaikan yang baik-baik tidak disampaikan oleh Presiden. Tapi apa yang kita lihat di lapangan? Jadi sekarang eranya bukan soal apa yang diomongkan, apa yang dilakukan. Presiden mengatakan jangan ada korupsi di BGN. Tapi desain sistemnya, desain badannya, desain strukturnya begini. Tidak semua peristiwa yang kemudian melibatkan Badan Gizi Nasional itu merupakan peristiwa hukum, apalagi itu adalah peristiwa satu kejahatan korupsi gitu. Bahkan ya kalau kita lihat dari apa yang diungkap oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, itu kan bukan proses melalui satu operasi tangkap tangan, tapi melalui proses penyelidikan atas dugaan kejahatan korupsi pengadaan barang dan jasa itu. Dan itu juga sebenarnya dalam rangka melaksanakan direktif Presiden, menerjemahkan arahan Presiden terkait dengan pemberantasan korupsi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa concern kami, misalnya kami di DPR, ada 2 concern kami terkait dengan program makanan bergizi gratis ini. Satu adalah politik anggarannya, yang kedua adalah politik pengawasannya. Dan setiap pertemuan kami, rapat kami di DPR bersama dengan Badan Gizi Nasional, itu DPR selalu menekankan perlunya ada perbaikan tata kelola dan membuat program makanan bergizi gratis lebih terbuka, lebih akuntabel. Itu selalu disampaikan. Saya mau tanya, Bung Irwan. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Ada 10 bulan tanpa Inpres atau Perpres atau Kepres berkenaan dengan pelaksanaan program BGN ini. Apa yang dilakukan DPR? Kami membahas pada saat itu. Satu kan tadi kan yang dikatakannya tidak ada perpres mengenai badan gizi. Itu saya sudah jawab bahwa ada. Sekarang di programnya. Dasar hukumnya adalah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang APBN 2026 itu ada terkait dengan program makanan, program atau anggaran terkait dengan bergizi itu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan program, terus kemudian teknis pelaksanaan, itu kan diatur dalam level regulasi yang lebih rendah yang diatur oleh BGN itu sendiri sebagai pelaksana program. Itu mestinya selevel minimal tuh Perpres ya. Bahkan kalau di kita sebetulnya di luar minta ada undang-undangnya dong. Perpresnya ada. Perpres badan, Bang. Iya, makanya perpres program. Yang kita harapkan ada terkait dengan program. Jelas nggak? Terkait dengan program itu menjadi ukuran target, menjadi ukuran tujuan program itu sendiri. Mari kita cek deh. Tujuan awal program MBG apa sih? Kan untuk mengurangi prevalencia stunting toh. Tapi faktanya gimana? Yang menerima manfaat itu ada anak SMP dan anak SMA. Kalau targetnya stunting harusnya bukan SMP SMA. Nah, yang bilang stunting gitu kan beliau. No, bukan. Judul programnya sendiri. Judul programnya kan memang tujuan utamanya untuk mengurangi stunting. Buat anak sekolah. Salah satunya untuk stunting. Gitu. Oh iya, yang bilang stunting program. Tapi kan bukan hak makanan bergizi ini hanya untuk yang stunting, tapi ini buat anak sekolah, badan makanan bergizi gratis. Baru-baru ini gitu ya, BGN mau bikin SPPG di kampus. Apa kaitannya begitu? Jadi saya mau bilang begini. Nggak ada. Saya mau bilang begini. Itu aturannya di mana?
data penerima manfaat itu diambil dari data Dapodik. Gitu ya, data pokok pendidikan. Kenapa tidak yang ditargetkan adalah mereka yang rentan miskin, sementara Kemensos sudah punya data. Nah itulah DTKS. Nah, saya akan masuk. Itu yang harusnya diintervensi. Saya masuk bukan menggunakan data-data pokok pendidikan. Ya, saya masuk dari apa kritik Bang Rey, terus Mas Tio, kaitannya Bu Neni tadi tersebut. Saya melihat tadi apa yang disampaikan Bu Neni. Justru kan Bu Neni memberikan pesan kepada publik bahwa beliau ini memahami permasalahan dan apa yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional, kemudian implementasi program makanan bergizi ini. Maka kemudian saya juga tadi sempat membaca dan selalu membaca itu adalah kaitannya misalnya satu bahwa sasaran prioritas nanti ke depan adalah untuk daerah-daerah tertinggal. Kemudian telat Bang, harusnya dari tahun lalu kami sudah mengingatkan, teman-teman masyarakat sipil sudah mengingatkan sejak tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Kawan-kawan Celios, kawan-kawan TI, kawan-kawan ICW, teman-teman JPPI, semua dan para praktisi yang lain juga sudah mengingatkan itu. Pertanyaan utamanya adalah mengapa BGN tidak memoratorium terlebih dahulu? Kemudian selected, segmented. Target utamanya apa dulu nih? Kawasan 3T. Kalau tidak salah, Pak Burhanuddin Muhtadi sempat mengeluarkan Twitter tuh. Justru di daerah yang rawan stunting, minim SPPG. Nah, itulah, cek datanya. Makanya itu kemudian, makanya tadi ketika misalnya Mas Tio, Bang Rey kemudian menyampaikan tidak adanya kompetensi, terus moralitas, integritas, itu sebenarnya terbantahkan semua. Satu, kita bicara moralitas dan integritas. Salah satu ukuran dari moralitas integritas dari beberapa pimpinan Badan Gizi Nasional, dia aja tuh yang nggak kena tuh oleh Bung Irwan. Itu yang saya katakan tadi, tunda dulu deh. Tunda dulu. Itu yang saya sebut. Jangan karena Anda buang ini yang kotor, lalu Anda menyebut seolah-olah ini bersih semua. Program ini harus terus jalan. Karena ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Presiden seolah-olah nggak pandang bulu. Padahal ada persoalan yang sistemik di dalam. Pertanyaannya, sebetulnya pertanyaannya Bung Irwan, kalau ada 3 orang ini tersangkut kautnya, ada persoalan yang lebih, berarti ada persoalan yang lebih dalam di institusi BGN itu. Betul. Itu persoalannya. Dan kalau diturunkan pertanyaan itu, apa ya kira-kira yang membuat Ibu Nanik bisa keluar dari 3 orang ini, padahal mereka bersama-sama di dalamnya. Ya, kalau saya punya, tapi satu hal yang prinsip, kita sebenarnya tuh harus punya kemauan dan kemampuan untuk bisa mengapresiasi Presiden, Pak. Itu yang saya butuh dari Bang Rey dan Mas Tio. Irwan, kami mengapresiasi enggak dengan kata-kata, enggak dengan bombastis, enggak dengan menyebut saya ini pejuang kebebasan, tapi Saiful Mujani dikriminalisasi, ya kan? Bung Ferry dikriminalisasi. Enggak. Kami mencintai bangsa ini dengan mengkoreksi salah satunya BGN ini. Kalau kaitannya Prof. Saiful Mujani dan Mas Ferry Amsari, kalau saya sikap politiknya jelas bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, sehingga sebagai anggota DPR saya minta kepolisian ketika melakukan penyidikan terhadap kasus ini harus dilangsungkan secara transparan dan terbuka agar rakyat semua melihat akuntabilitas penyidikan ini. Itu jelas. Tetapi bahwa Nani kita harus apresiasi atas pemahamannya terhadap program makanan bergizi ini, itu satu hal juga yang penting. Saya melihat kenapa ada banyak masalah, ya kan? Yang tadi dikatakan ini bukan hanya soal teknis ini. Ini masalah di aturannya, masalah di tata kelolanya dan seterusnya gitu. Tapi kenapa dari BGN begitu dibentuk ya, Januari start, ini kok gaspol terus sampai hari ini gitu. Sampai begitu ada kasus ini saya dengarkan tadi juga terus digas terus. Sampai mau digas daerah 3T. Nah, poin saya adalah kalau Bu Nani bilang akan digas daerah 3T, kalau nggak ada perbaikan tata kelolanya, nanti vendor siapa yang mau didirikan di daerah 3T? Jadi nanti vendornya orang BGN juga nanti. Enggak, gitu jadi, nanti kita lanjutkan. Gitu baik, nanti kita lanjutkan kamera saudara tetap di Bola Liar. Diskusi kita jadi masuk baik masalah utama MBG apa? Tadi Anda belum lanjutkan. Iya, jadi dengan berbagai kasus yang ada ya, mulai dari kasus korupsi, penyelewengan dana, aturan yang bermasalah, sampai keselamatan nyawa anak, ya kan? Dalam catatan saya ini ada 4 ya, yang diduga meninggal
gara-gara mengkonsumsi MBG, ya kan? Kita sedang dorong supaya ada tim investigasi independen. Apakah ini benar gara-gara MBG? Karena dia habis makan, ya, kemudian teman-temannya muntah-muntah, dia juga muntah-muntah. Temannya sesak nafas, dia juga sesak nafas gitu. Tetapi klarifikasi dari pemerintah tidak ada hubungan dengan MBG gitu ya. Nah, karena ini masalahnya sangat kompleks, ya, mohon sadar gitu. Mari kita evaluasi secara total. Jadi tuntutan kami hari ini adalah evaluasi MBG total. Hentikan dulu gitu loh. Apa buru-buru apa sih gitu loh. Kalau nggak ada MBG juga nanti dulu lah, buru-buru apa gitu. Di Jakarta contoh ya, pemantauan kami di Jabodetabek, MBG itu masuk sampah. Bahwa iya MBG bermanfaat bagi yang tadi targeted tadi tuh, ada kasus stunting, dia tidak punya akses ke pangan, dia miskin, itu sangat bermanfaat. Tapi di Jakarta misalnya kita menemukan banyak MBG itu masuk sampah. Jadi nggak ada salahnya kalau ini aturan mainnya dibenerin dulu gitu ya. Kenapa? Karena nggak jelas ini. Ibarat main bola yang mau bermain BGN, ya kan? Wasitnya BGN, yang ngawasi BGN, penentu skor BGN, BGN semua. Ini kacau ini. Dalam konteks tata kelola kacau gitu kan. Kemudian yang kami temukan juga ini ada masalah serius. Sudah kami protes dari 2025 ya. Mulai dari ngelola 75 triliun. Kemudian Presiden tambahkan 100 triliun. Jadi 175 triliun. Akhir tahun 2025 dikembalikan 70 triliun. Artinya ini lembaga nggak perform ini. Nggak jelas ini, nggak bisa merencanakan, nggak bisa nyerap anggaran, banyak temuan. 2026 ditambah 334 triliun. Ada apa ini? Nanti kita bahas soal anggaran ini karena ini merupakan salah satu fokus dari Bu Naning juga. Coba saya ke Mas Fahrul. Tadi disampaikan oleh Mas Ubaid bahwa kalau bisa hentikan dulu saja sembari membenahi aturan. Menurut Anda mungkin atau tidak dilakukan? Kalau saya sangat menyarankan itu tidak dilakukan, Pak. Untuk review benar. Untuk SPPG yang tidak sesuai dengan prosedur, tadi seperti Mas Hasil udah cerita juga, langsung dilakukan, tidak ada zero tolerance. Tapi problemnya, kalau kita lihat data ya, kita lihat data pertumbuhan ekonomi, itu ada korelasi positif jumlah SPPG dan juga dengan pertumbuhan ekonominya. Belanja pemerintah maksudnya? Belanja pemerintah, yes. Jumlah SPPG dengan pertumbuhan ekonomi per daerah. Kalau kita breakdown, itu korelasinya makin hari dan makin kuat. Sehingga itu sudah menjadi instrumen fiskal pada dasarnya. Kalau kita total menghentikan dengan sentimen ekonomi yang ada sekarang, itu dampak drawdown ke bawahnya juga luar biasa. Karena satu ya memang banyak SPPG yang bermasalah, tapi yang perform well, yang menjadi sarana pembentukan agregat demand itu juga banyak. Karena itu saya sangat menyarankan ya, jangan sampai kita saat sekarang itu ada masalah, misalnya ya ada masalah tikus ini kejadian, jangan rumahnya yang dibakar. Nah itu juga aku lihat jangan dilakukan seperti itu. Review harus di tempat yang yang kurang pas itu harus diubah. Tapi untuk bagaimana kita mengenjot ekonomi, mengembalikan harga demand harus dikembalikan. Kalau tikusnya satu ya jangan dibakar lumbungnya lah. Kalau tikusnya di mana-mana, ini SPPG ditutup ini di mana-mana gitu ini ya. Yang memang kasus keracunan juga di mana-mana gitu loh. Pemerintah. Ini pemerintah harus jawab. Ini soal keselamatan anak gitu loh. Keselamatan anak. Ya benar, itu harus dilakukan. Ancaman kematian anak. Jangan ngawur loh, jangan mentang-mentang soal ekonomi gitu ya. Kemudian keselamatan anak dihiraukan, tidak dipikirkan. Setuju, bahaya itu Bang, bahaya itu Bang, serius bahaya. Yang bermasalah tutup itu kita setuju, tapi saat ini MBG sudah menjadi instrumen fiskal, Mas. Iya, tapi ini karena soal keselamatan anak. Kemudian Pak tahu nggak MBG itu dananya dari mana? 80% ambil dari anggaran pendidikan, gitu loh. Tahu nggak berapa jumlah anak Indonesia yang nggak bisa sekolah hari ini? Itu gara-gara dananya diambil oleh BGN, lalu kita tepuk tangan karena ekonomi. Setuju karena itu review harus dilakukan. Setuju, review harus dilakukan. Iya, tapi yang tidak ini diubah transformasional sejak awal itu harus dilakukan. Sejak awal ya, sejak Pak Dadan review evaluasi, hasilnya apa? Nol karena hasilnya. Itu memang harus Keracunan tambah banyak, SPPG banyak bermasalah gitu harus kan. Dilakukan. Jadi evaluasinya harus total. Kalau evaluasinya parsial, nggak ada hasilnya. Setuju. Dan poin saya adalah evaluasi total. Dan setuju. evaluasi saya adalah yang dievaluasi jangan teknis. Ini bukan urusan teknis tok. Yang bermasalah ini di hulu.
soal aturan main ini. Setuju Gitu loh. Pak, itu langsung dilaksanakan. Dan itu tapi bisa satu hal dilaksanakan itu, dengan ini sudah jadi instrumen jadi fiskal. gitu loh, kalau ini misalnya magnitudonya udah tinggi loh Pak. Jadi kalau evaluasi ini tidak ini ditotal makin, ya kan. makin rendah lagi. Kalau Anda masalah dengan ekonomi, makin diturunkan lagi, makin jelek lagi Pak. Kata ini yang siapa terlibat ini? sudah lebih banyak ini. Bicara soal ekonomi. Data kalau itu mau lihat bicara nanti soal bisa kita sentimen bahas. pasar loh. Nanti kita bahas kalau bahas ekonomi ya. Iya. Anda mesti ngomong dengan data. Iya, kita harus bicara data juga, tapi sentimen pasar itu penting sekali. Yes. Kalau pemerintah punya program, di situ banyak tikus, banyak koruptor, pasar juga ngelihat lagi ngaco nih pemerintah Indonesia nih. Setuju, Pak. Sentimen Itu harus kenapa dirubah. IHSG terus terjun ke bawah? Setuju, Itu juga Pak. sentimen Karena pasar itu juga harus ngelihat. dilakukan transformational Gitu loh. total. Jangan dilihat MBG ini hanya ekonomi. Tujuannya adalah soal gizi, peningkatan kualitas pendidikan, keselamatan anak, pangan, itu dulu yang utama. Setuju, Kok malah Pak. ngomongin Saya pada ekonomi? dasarnya setuju, transformasional total harus dilakukan. Tapi seperti saya ceritakan tadi, kalau untuk mengubah total juga kita harus aware dengan situasi yang ada prioritas. Boleh saya bantu jawab. Boleh saya jawab Mbak Ilona. Saya boleh sedikit. Jadi gini Mbak Ilona, ini ada pertanyaan. Apakah program MBG ini harus dimoratorium? Dan saya jawab dengan tegas tidak. Tidak. Kenapa? Ini bukan kata kami. Ini kata World Food Program dari PBB. Ini kata Rockefeller Institution. Setiap dolar atau dalam konteks kita setiap rupiah diinvestasikan dalam free meals program atau dalam konteks kita makan bergizi gratis, itu dapat memberikan imbal hasil 5 sampai 30 kali lipat. Dan ini dilihat bukan dalam konteks economic return, bukan. Apa dasar daripada perhitungan bisa memberikan imbal hasil 5 sampai 30 kali lipat? Peningkatan daripada attendance di sekolah. Peningkatan daripada partisipasi pendidikan. Karena banyak anak-anak kita hari ini nggak berangkat ke sekolah, kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau mereka di sekolah mereka akan makan apa, kelaparan. Jadi mereka lebih memilih di rumah membantu orang tua mereka di ladang. Ini adalah kita menyelesaikan masalah sosial. Lalu efeknya apa dalam jangka panjang? 5, 10, 15 tahun lagi ketika anak-anak ini lulus dari sekolah dan masuk ke dalam tenaga kerja, mereka akan memiliki human capitalization lebih baik. Apa artinya human capitalization lebih baik, Mbak Ilona? Satu, mereka bisa memperbaiki taraf hidup mereka sendiri, dan mereka bisa mengangkat derajat martabat daripada keluarga mereka, orang tua mereka, dan juga kelak anak cucu mereka. Ini adalah sebuah momentum bersejarah untuk kita merubah course daripada nation kita. Apakah kita memberikan toleransi kepada isu food safety? No. Tidak boleh ada masalah keracunan. Apalagi sampai meninggal dunia. Keracunan pun tidak boleh. Jangan keracunan. Penyimpangan dalam penyiapan bahan baku, memasak, delivery pun tidak boleh. Begitu ada temuan, gak usah sampai keracunan. Ini langsung harus ditutup. Ini merupakan komitmen pemerintah. Tetapi bangsa ini tidak bisa menunggu. Kenapa? Karena kita pengen menghadapi sebuah leap forward sebagai sebuah bangsa. Orang sudah mengungkapkan soal berapa ribu yang sudah keracunan akibat memakan MBG. Berapa ribu datanya dari mana Bang? 37.000 Bang, JPPI memantau Bang. Oke. 37.000 keracunan? Iya, keracunan. Oke ya. Tapi apa jawaban Presiden? Itu cuma 0,0,0. Anda sih hebat berbicara tentang itu, Bung. Bang, soal Tapi masalah food safety itu tidak ada toleransi bahkan dari presiden sekalipun. 0,0,0. Insiden itu harus zero Bang, tidak boleh ada insiden. Itu komitmen daripada presiden. Masalahnya ini bukan di 3 orang ini saja, bukan di sini saja, tapi di cara pandang presiden sekalipun. Ketika semua orang udah ribut, banyak korban nih yang keracunan Pak Presiden, beliau pidato dengan gagah, itu cuma 0,0, berapa kata beliau tuh? 0,0 berapa persen tuh? Kalau presiden tidak 0,08% tidak peduli dengan zero incident, tidak mungkin ada 8.000 dapur yang selama ini sudah ditindak Bang Rey. Dan itu tidak menunggu sampai ada kasus keracunan Bang. Jadi ada penyimpangan di tata kelola saya, kalau begitu, kenapa orang ini bisa ditersangkakan oleh kejaksaan? Karena memiliki SPG yang diduga sebagai bagian dari praktek kejahatan. Ya, dan bukti bahwa presiden tidak pandang bulu. Dan gini Bang, itulah sejak dari awal saya mengatakan Bung, ini apakah ada penyimpangan? Ada gelas bersih, ada gelas kosong lalu dibuang, maka presiden mengatakan, lihat dong, saya orangnya tidak pandang bulu. Presiden, Anda ada 3 orang tuh mantan anak buahmu yang terkena. Mestinya Anda sebagai presiden tuh malu. Juga Anda mengevaluasi diri. Kenapa anak saya, buah saya di era saya ada korban yang tetap melakukan tindak pidana korupsi. Itu cara berpikir seorang pemimpin. Dan langsung diambil tindakan tegas, langsung diberhentikan, ya, dan saya proses hukum sama ya. sekali tidak diintervensi. Jadi karena Abang tadi nyinggung soal keracunan ya per 31 Mei pemantauan JPP itu sudah 37.270 korban keracunan gitu ya. Itu adalah yang reported.
dugaan kami yang unreported sangat banyak sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi Abang juga nyinggung soal World Food Program. Kebetulan saya pernah diskusi dengan World Food Program. Saya komplain data itu. Dari mana data bahwa MBG itu bisa mendorong anak untuk datang ke sekolah? Kita buka data Kemendikbudrismen, data BPS, nggak ada alasan anak nggak sekolah gara-gara nggak punya uang saku, itu nggak ada. Tapi kalau nggak punya uang buat beli buku ada, nggak punya uang buat bayar SPP banyak, nggak bisa bayar ini dan itu, uang pangkal dan seterusnya, uang ujian tuh banyak. Jadi soal ekonomi bukan karena soal jajan tapi bayar gitu kan. Lah tahu nggak kemarin putusan Mahkamah Konstitusi sekolah gratis, kenapa nggak dijalankan Presiden? Malah 300 triliun anggaran pendidikan dipakai untuk makan-makan. Itu dolim itu. Bahaya itu kan. Jadi masuk baik, kita lanjutkan lagi nanti. Jangan halusinasi dengan tujuan MBG bisa soal attendance, soal participation itu nol besar. Data itu sudah, data kita lanjutkan lagi nanti, tetap bersama kami saudara, tetap di Bola Liar. Nanti dijawab sama Mas Rio ya. Ya, Mbak Bivitri, MBG bahkan di sini tadi saya dengar pendapatnya sebuah pemborosan. Kalau Mas Ubaid bilang bahkan dana pendidikan juga diambil. Tapi satu sisi, Ibu Nanik sudah mengatakan akan melakukan efisiensi. Dia bahkan juga mengatakan bahwa akan fokus di 3T saja. Menurut Anda, kenapa baru sekarang? Bakal match nggak kira-kira dengan tuntutan publik? Ya itulah persoalannya menurut saya, karena Badan Gizi Nasional itu terkesan imun terhadap data yang diberikan oleh masyarakat sipil. Karena jaringan-jaringan ini banyak sekali, ahli gizi sampai beberapa individu juga sudah mengkritik sudah sejak lama. Tapi kan tadi nggak mau datang ke dalam FGD dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan tidak mau mendengar data tandingan yang diberikan oleh masyarakat sipil. Padahal kan tujuan masyarakat sipil ada memberikan data justru untuk memberikan koreksi. Nah, kenapa baru sekarang? Menurut saya memang karena kasusnya sudah terblow up gitu. Tapi sebenarnya masalahnya memang lebih besar daripada 3 orang itu. Dari tadi sudah kita bahas itu. Tapi satu hal yang ingin saya soroti juga 2 hal. Pertama misalnya kalau kita mendengar cerita-cerita mengharukan tentang orang anak-anak yang mungkin sekarang akhirnya sudah makan dan seterusnya. Yang harus diingat adalah tugas negara itu bukan seperti center class. Bagi-bagi sesuatu secara konkret. Tugas negara adalah membuat sistem yang bisa berjalan dengan baik. Nah kalau misalnya dikatakan loh ini kan policy, menurut saya ini bukan policy loh. Kalau kita mau telaah dari aspek sudut pandang perumusan kebijakan publik, dari awal ketika misalnya ada 10 bulan yang tidak ada kejelasan program, dan yang saya dengar dari kasusnya Pak Dadan ini kan terungkap juga pada bulan-bulan awal itu ada dana pribadi Pak Prabowo yang digunakan. Misalnya itu sekitar 100 miliar lebih. Nanti akan terungkap deh nanti kalau sudah, saya baca juga udah keluar di beberapa media. Jadi kalau misalnya bukan polisi apa Mbak Anda menyebutnya? Ya ini semacam proyek saja. Proyek gitu. Karena polisi begini, kalau polisi itu kan kita mesti melihat ada akar masalahnya, ada masalah, ada gejala. Dan satu, kemudian yang kedua kita harus buat suatu sistem juga di mana ada evaluasinya, sistem untuk evaluasi ya. Jadi bahkan bukan hanya harus mendengar masyarakat sipil, tapi sudah ada sistem yang harus berlaku. Dan juga harus ada penganggaran yang jelas dari awal. Fakta bahwa misalnya ada dana pribadi Pak Prabowo yang dipakai saja, menurut saya sudah mencerminkan perencanaan yang sebenarnya sangat kacau. Oke, sekarang itu sudah lewat, tapi salah satu akibatnya adalah Pak Dadan dalam posisi seperti ini. Tapi kemudian juga tuduhan soal jual beli titik, kan itu ya salah satu yang diangkat. Terjadi jual beli titik itu kan artinya juga ada masalah dalam perumusan SOP dan pelaksanaannya. Dibuat tidak sistemnya untuk mengoreksi itu semua, untuk mengevaluasi di tengah jalan. Ya, kemudian yang kedua yang juga perlu disoroti, hal-hal yang tadi disampaikan soal misalnya ada nanti dalam 5-10 tahun ada kaitannya dengan naiknya kecerdasan dan lain sebagainya. Itu semua harus membutuhkan prasyarat lainnya. Misalnya, kalau gurunya tidak mendapatkan gaji yang cukup misalnya untuk memberikan dengan metode pengajaran yang baik juga pelajaran yang baik kepada anak-anak yang mungkin sekarang perutnya sudah kenyang, mungkin kalau tidak sakit masuk rumah sakit, apakah itu terjadi atau tidak? Guru-gurunya sejahtera tidak? Sekolahnya rubuh nggak? Sementara 20% menurut konstitusi yang harusnya diberikan kepada pendidikan, sebagian sekarang diberikan untuk MBG.
Jadi kita tahu situasinya juga sudah banyak masuk di media massa dan media sosial, situasi sekolah-sekolah dan guru yang sangat minim. Jadi kalau pertanyaannya oke, perut kenyang kalau nggak masuk rumah sakit, baiklah. Tapi kalau sistem pengajarannya juga tidak diperhatikan, kita nggak akan dapat apa-apa juga. Oke. Prioritasnya di mana sebenarnya? Ya, coba saya ke Mas Rio. Kalau kata Mbak Bivitri, MBG bukan policy, tapi justru sebuah proyek. Jawaban Anda? Itu saya rasa sebuah pemahaman yang sangat keliru ya. Kita harus berangkat dulu dari akar daripada permasalahan daripada anak-anak kita. 1 daripada 5 anak-anak kita itu stunting. Ya kita berbicara stunting dulu nih. Makanya salah satu penerima manfaat daripada MBG ini adalah ibu-ibu hamil dan juga anak-anak dalam 1000 hari pertama mereka. Atau balita yang belum masuk ke usia sekolah. Itu merupakan target daripada penerima MBG. Lalu yang kedua adalah kita juga memiliki problem di mana anak-anak kita walaupun tidak masuk dalam kategori stunting, mereka relatif tumbuh dengan gizi yang tidak tercukupi. Dan ini mengefek pada apa? Tingkat partisipasi mereka di sekolah, tingkat pencapaian akademik mereka, itu dalam jangka pendek. Lalu kalau kita berbicara 5, 10, 15 tahun ke depan, ketika mereka lulus dan mereka masuk ke dalam tenaga kerja, human capitalization mereka menjadi tidak kompetitif. Jadi yang kita solve ini adalah apa yang kita solve hari ini, investasi terhadap anak-anak kita, akan dapat hasilnya kita raih 5, 10, 15 tahun ke depan. Tapi yang dibold tadi oleh Mas Ubaid maupun Mbak Bivitri, ini merupakan pemangkasan anggaran pendidikan untuk Jadi program begini, MBG. kita harus mengerti dulu kenapa MBG ini masuk diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan. Oke. Untuk mengetahui itu, kita perlu mengetahui apa sih pendidikan itu. Pendidikan itu adalah sebuah hal holistik, itu adalah sebuah ekosistem. Makanya sebagai contoh, kalau misalnya ada pipa air yang bocor di sekolah, perbaikannya itu menggunakan bagian daripada anggaran pendidikan. Kenapa? Karena ini bagian perbaikan sarana-prasarana pendidikan. Jadi dengan logika yang sama, pendidikan itu harus kita lihat komprehensif. Memang salah satu aspek pendidikan adalah aktivitas belajar mengajar di sekolah. Betul, artinya sarana-prasarana sekolahnya harus diperbaiki. Maka daripada itu tahun ini ada 60.000 minimal yang akan direnovasi oleh pemerintah sekolah-sekolah yang rusak sedang dan juga rusak berat. Lalu kedua, guru-gurunya juga harus mendapatkan pendapatan yang baik. Itulah kenapa di era Presiden Prabowo insentif bahkan untuk guru honorer itu naik 2 kali lipat. Ini insentif kita berbicara dari pemerintah pusat. Inilah bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tapi elemen lainnya juga bagian daripada ekosistem pendidikan adalah pemenuhan gizi. Jadi ini semua merupakan bagian dari ekosistem pendidikan besar. MBG memang adalah bagian daripada pendidikan untuk mencapai fungsi daripada pendidikan itu sendiri. Yaitu apa? Itu menciptakan sumber daya bagian manusia mana yang berkualitas. Bagian mana? Kalau pipa bocor itu kan bagian dari sarana. Betul. Itu ada dalam 8 standar pendidikan nasional. Sarana masuk, lah MBG masuk mana itu? Itu yang saya bilang Pak. Jadi masuk mana? Kan ada 8 standar pendidikan nasional. Masuk mana? Partisipasi sekolah Pak. Lalu adalah pencapaian akademik. Lalu adalah ketika mereka lulus, mereka mendapatkan human capitalization yang baik, supaya mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing dengan anak negara manapun. Berarti Mas Ubay pengen bilang itu bukan bagian dari masuk standar. Jadi begini ya. Itu tujuan pendidikan, ya, Mas Ubay. Ya, tidak semua yang terkait dengan pendidikan itu boleh menggunakan anggaran pendidikan. Contoh. Oh, itu logical fallacy dong. Masa tidak semua yang tidak semua yang berhubungan dengan pendidikan boleh menggunakan pendidikan. Ini bukan kata saya. Justru kebalik, Mas. Semua yang berhubungan dengan pendidikan harus menggunakan anggaran pendidikan. Ini bukan kata saya. Logikanya agak ini nih, agak ini bukan sesat. kata saya. Ini kata Undang-Undang Sisdiknas. Iya, kalau berhubungan pendidikan menggunakan anggaran pendidikan, betul, Mas. Ya, tak jelasin dulu biar paham. Jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas, ini kita dalam dunia pendidikan ada kebutuhan dasar yang penting dan mendesak. Karena itu maka anggaran pendidikan itu dibikin sekurang-kurangnya 20%. Buat siapa? Maka di Undang-Undang Sisdiknas itu nggak boleh buat sembarangan. Contoh, sekolah kedinasan itu ada gurunya, ada sekolahnya, ada muridnya, itu nggak boleh. Jadi sekolah kedinasan itu diharamkan oleh Undang-Undang Sisdiknas pakai 20% APBN dana pendidikan itu. Loh gimana ceritanya? Ini untuk ada siswa yang sekolah kok nggak boleh? Karena ini langsung berhubungan dengan aktivitas belajar mengajar di sekolah, ya, itu nggak boleh, haram. Jadi nggak boleh. Jadi kalau gizi mereka tidak terpenuhi, sudah ada studinya dari PBB. Kalau gizi mereka tidak terpenuhi, maka pencapaian akademik mereka. Karena itu dalam pendidikan itu ada mana yang prioritas, mana yang enggak. Gitu. Oh, mohon maaf, hari menurut ini, kami MBG merupakan prioritas karena ini akan mempengaruhi performa akademik mereka. Ya nanti dulu. Tingkat kehadiran. Dalam dunia pendidikan itu, yang penting itu yang pertama murid. Karena dalam pasal 31 negara mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan. Jadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti anak-anak ini harus sekolah. Itu yang saya bilang. Ya kan? Pendidikan itu ekosistem, Mas Ubay. Ya, itu tidak bisa kita lihat hanya aktivitas belajar mengajar semata atau hanya kita ini udah merdeka 80 tahun.
Tapi pendidikan itu sebuah ekosistem. Kita merdeka sudah 80 tahun, tapi masih jutaan anak Indonesia belum bisa menikmati bangku sekolah. Sejak SD kelas 1 mereka nggak sekolah. Betul. Jumlahnya jutaan. Data ngawur itu. Ngawur. SD sampai SMA gratis kok. Kata siapa? Kata siapa? Data Kata mana? siapa? Saya nanya data mana nggak gratis? Data mana nggak gratis? Gratis. Loh, datang aja ke sekolah, bayar semua. Hah? Datang ke sekolah, datang Enggak semua. lah. Loh, saya Mana datang ada? ke Mahkamah Konstitusi protes. Ini Nggak kenapa ada itu. undang-undangnya bilang gratis, di lapangan ada. bayar semua. Sudah Gitu terbukti kan? di, Bayar. di SD. Mahkamah Loh, Konstitusi. saya sudah gugat di terbukti. Mahkamah Konstitusi. Wajib belajar itu gratis. Wajib belajar. Pernyataannya Siapa? begitu, pernyataannya saja. Faktualnya enggak, Mas. Faktualnya Di lapangan bayar semua. Di negeri bayar, di swasta bayar. What's wrong? Karena itu saya hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk gitu loh. Pendidikan itu merupakan hak daripada anak-anak kita. Nah, tetapi yang nggak sekolah hari ini 4 juta. Gimana Indonesia sudah 80 tahun sekolah aja nggak bisa? Dan makan What's wrong bergizi dengan gratis, dana pendidikan kita? Mas Ubay, Gitu loh. dengar secara Karena hormat, itulah. makan bergizi gratis sudah terbukti meningkatkan tingkat partisipasi daripada sekolah. Karena salah satu alasan. Belum, itu masih halusinasi, nggak ada datanya. Karena salah satu Itu alasan. masih halusinasi, nggak ada datanya. Karena salah satu alasan anak-anak kita tidak bisa berangkat ke sekolah, walaupun sekolahnya sudah gratis, salah satunya yang terkendala. sekolah tidak punya mana ongkos. gratis? Sekolah mana gratis? Gak ada ini. Tidak ada Itu sekolah juga yang masih gratis. wacana. Oke. Tidak ada Masih sekolah. wacana ini. Tidak ada sekolah yang gratis, Mas Ubay? Gak ada, gak ada. SD. Ini dulu. Enggak tuh, saya nanya SD gratis nggak? Ini Mas Ubay harus bertanggung jawabin loh statement. Nggak gratis. Jadi gini loh ceritanya. SD mana yang nggak gratis? SD di mana-mana? Di seluruh Indonesia. Oke, Di baik, seluruh kita Indonesia. lanjutkan nanti tetap bersama kami saudara di Bola Liar. Ada yang menyebut di NTT. Pernyataan baru Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para mitra yang curang untuk segera bertobat. Masih dikasih kesempatan untuk bertobat asal mengaku. Anda yakin bahwa MBG akan membaik? Saya kadang bingung, Pak Presiden ini adalah presiden atau motivator. Karena dalam banyak pidatonya itu lebih sering memberi seruan nasihat daripada seruan kebijakan. Dan saya rasa ada satu hal yang mungkin belum kita percakapkan malam ini. Bahwa beberapa hari terakhir sebelum Pak Dadan ditangkap, percakapan publik kita itu sebenarnya tidak hanya soal MBG. Tapi soal bagaimana krisis itu mungkin akan terjadi. Soal dolar yang naik, soal bagaimana IHSG itu turun sedemikian rupa, tapi mendadak hilang ketika Dadan ditangkap. Saya kira ada satu hal yang bisa jadi indikasi bahwa ketika yang terjadi hanya ganti pemain, ada dua hal. Yang pertama ini soal memindahkan medan konflik. Bahwa sebelumnya orang itu menyerang presiden sebagai orang yang sangat bangga terhadap MBG. Kadang kita sebut beliau itu CEO MBG, yang menganggap NKRI ini cuma perusahaan MBG. Itu yang pertama. Yang kedua soal mengkambing hitamkan Pak Dadan. Supaya apa yang biasa dilakukan Pak Prabowo terjadi. Pak Prabowo itu kan punya mentalitas Mesias. Jadi beliau itu kalau tidak jadi juru selamat tidak keren. Ini terjadi juga di dalam kasus penangkapan Pak Dadan. Saya rasa publik patut curiga bahwa jangan-jangan yang terjadi ini cuma pengambing hitaman, cuma penumbalan supaya medan konflik yang awalnya nyerang presiden jadi nyerang ke Pak Dadan. Ya, cuma dikambing hitamkan Pak Dadan kalau kata Tio, Mas Rio. Jadi begini, ketika ada penyimpangan di dalam sebuah program, dan itu diketahui oleh presiden dan presiden mengambil tindakan tegas untuk mencopot pejabat yang bersangkutan, saya bingung itu apa bentuk mengkambing hitam? Itu bentuk tindakan tegas bahwa presiden tidak memandang bulu. Tapi kalau saya balikan ke konteks daripada perjalanan MBG ini, Mbak Ilona, apakah perlu ada tata kelola yang menyimpang selama MBG ini dijalankan? Jelas. Apakah perlu ada evaluasi menyeluruh? Jelas. Apakah selama ini kita tidak belajar daripada kasus-kasus keracunan yang sudah terjadi? Atau SOP dapur-dapur yang tidak memenuhi SOP-SOP yang sudah dijalankan? Itu betul. Makanya ini merupakan momentum di mana Presiden mengirimkan sebuah pesan yang sangat jelas. Oke. Program harus dijalankan dengan baik, dengan amanah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa pandang bulu sedikit. Baik. Mas Agus, ultimatum Presiden bentuk pesan yang sangat tegas bahwa MBG akan harus berjalan dengan bersih. Ya kalau mau tegas, stop dulu programnya. Stop dulu. Hentikan dulu programnya, perbaiki tata kelolanya, buat regulasi yang ajak, yang kuat, hindari konflik kepentingan. Ini kan nggak diatur gitu loh. Ini yang nggak diurus di dalam Badan Gizi Nasional. Bagaimana mungkin seorang eksekutor program kemudian di lapangan dia punya dapur? Pertanyaan utamanya itu. Konflik kepentingan. Saya katakanlah punya yayasan. Saya daftar via online. Yayasan saya di-approve. Kapasitas fiskal saya cuma sanggup bikin 3 dapur.
satu yayasan bisa mengelola maksimal 10. Apakah nggak 7 yang bisa saya jual? Kan itu faktual yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Mas Fakrul, jadi tetap konsisten, temuan hari ini sebetulnya itu mengkonfirmasi kajian kawan-kawan. Itu kira-kira. Tetap ditutup saja dulu. Kalau yang bermasalah saya setuju, tutup. Setuju Pak, yang bermasalah tutup. Tapi sistemnya dari awal udah bermasalah, kata program ini didesain sudah gagal dari perencanaan. Bagaimana mau dilanjutkan? Landasannya transformasinya memang harus dilakukan. Perubahan harus dilakukan. Saya kan juga bilang dari awal, ini Lara Jonggrang Pak. Lara Jonggrang, tapi ini udah kejadian, ini sudah jadi instrumen fiskal. Relasinya ke ekonomi itu udah tinggi banget Pak. Dan yang memang harus tutup itu adalah yang memang punya keracunan, membuatkan defect. Tapi ini kalau... Bang, sorry Bang, di UMKM, di lokasi SPPG nggak ngaruh sama sekali Bang. Kami sudah menemuin beberapa itu SPPG. Berarti kasus spesifik saya benar. Oke, baik. Artinya apa? Saya mau bilang ada juga berbagai saya mau bilang begini, apa yang Bu Nani berkali-kali turun ke lapangan. Gitu, cerita banyak. Tapi jangan lupa, BGN MOU dengan perusahaan besar yang namanya Danone. Oke, baik. Bang Rey, pesan dari Presiden bagaimana Anda menangkapnya? Dia sudah mengultimatum orang-orang atau mitra yang curang untuk bertobat. Singkat aja Bang. Banyak momentum kita ini. banyak yang kenyataannya omon-omon juga semua gitu loh. Kalau soal pidato Presiden jangan tanya lah. Hebat lah sudah itu. Tapi prakteknya di lapangan ya begini. Kita jamin kebebasan berpendapat. 3 orang diperiksa polisi. Karena dugaan penghasutan. Tapi saya tertarik dengan yang tadi perdebatan soal apakah sekolah itu sekolah ini masih bayar apa gratis? Ya, karena kebetulan tadi di NTT katanya tidak. Ini kebetulan banyak kawan-kawan mahasiswa yang kira masih punya adik-adik di rumah ya. Ada yang SD macam-macam. Saya tanyakan aja biar konkret lah supaya anggota dewan mendengarkannya sebetulnya gitu. Nggak tahu kita dari mana beliau punya data bahwa seolah-olah udah free semuanya gitu. Saya mau tanya kawan-kawan sekalian ya. Apakah adik-adik kalian yang masih duduk di sekolah SD, SMP dan mungkin SMA sekarang bebas dari pungutan biaya sekolah atau tidak? Tidak. Masih dipungut? Masih. Semuanya? Contohnya apa yang dipungut? Biaya pembangunan sekolah. Kedua, SPP. Yang ketiga, guru. Anda dengar itu? Masih rawan. DPR, ya? Presiden disebut jangan-jangan cuma omon-omon. Singkat saja Bang. Yuk. Yang omon-omon Bang Rey. Karena begini, sikapnya dan cara pandang Presiden itu clean dan clear. Clean dan clear. Clean dan clear, jangan ada kejahatan korupsi, bahkan terhadap orang dekat saya ada kejahatan tindak. Itu kan sikap. Nah, kaitannya, tunggu dulu gantian. Tapi kaitannya dengan proses penegakan hukum itu sendiri, itu kan dilakukan oleh satu fungsi yang disebut dengan fungsi kekuasaan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan Agung. Dan itu adalah bagian dari proses penegakan hukum gitu yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang kami tunggu itu baik, terima kasih semuanya. Yang kami tunggu kebijakan Presiden. Kita tunggu kebijakan kalau nunggu tobat itu Ustadz itu bukan Presiden. Nanti terima kasih seluruh narasumber yang sudah di studio dan teman-teman mahasiswa. Dan demikian saya masih Tutarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.